Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Tolong Zuhairul pimpin doa ya, Nak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut saya dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Untuk di Google Classroom, saya lihat semuanya sudah absen. Ini ada yang PKL ya. Oke. Ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya, materi minggu lalu? Ingat. Apa tuh? Kesamaan dan transport. Oke, Masya Allah, masih ingat ya. Materi kita sebelumnya kesamaan dan transpose matriks. Alhamdulillah kalian masih mengingat. Berarti tugas-tugas yang minggu lalu kan kalian sudah mengumpulkan ya. Insya Allah di kedepannya untuk pembelajaran hari ini dimudahkan karena kalian sudah mempelajari materi yang sebelumnya juga, mengulang kembali. Pernah lihat nggak nih kata-kata seperti ini? Jadi bukan hanya mengikuti Zoom, bukan hanya mengikuti sekolah sampai selesai, tapi dengan kalian mengikuti pelajaran setiap harinya dan memahami penjelasan dari guru kalian, insya Allah ilmu yang kalian akan dapatkan itu bermanfaat untuk kedepannya. Paham ya? Jadi harus tetap semangat belajar. Insya Allah pembelajaran kita setiap hari itu bermanfaat untuk kedepannya, untuk masa depan kalian. LKPD-nya sudah diunduh kan ya? Nanti kan ada diskusi. Nah, ada 6 kelompok. Oke, sudah diunduh ya sebelumnya ya, Nak ya? Dan sudah mempelajari bahan ajar. Selanjutnya materinya yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian dua matriks. Ini namanya operasi matriks, kelanjutan dari minggu lalu, yaitu kesamaan dan transpose matriks ya. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks skalar, serta perkalian dua matriks. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, ini kompetensi dasarnya 3.3 menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian IPK-nya ada 4. Yang pertama, menghitung penjumlahan. Yang kedua, menghitung pengurangannya. Yang ketiga, menghitung perkalian matriks dengan skalar. Yang keempat, menghitung perkalian dua buah matriks. Itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Kemudian IPK keterampilannya ada 3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan matriks. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pengurangan. Nah, melalui proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning berbasis pendekatan TIPEC dengan moda daring dengan diskusi peserta didik. Nah, dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Coba dilihat. Di sini ada apa sih? Toko kue ya? Ada brownies biasanya ya. Di sini misalkan nih saya beli 5 brownies, 2 bolu kukus misalkan. Terus Dika beli browniesnya 4, bolu kukusnya 3. Jadi kalau digabungin berarti kan itu penjumlahan ya? Iya kan? Ya. Nah, di sini ada soal ternyata ya. Misalkan toko kue online
Lazis selalu mencatat jumlah stok barang yang diperlukan pembuatan roti dalam sebuah buku besar. Dalam buku besar ini tercatat jumlah stok kebutuhan per minggunya menyesuaikan dengan permintaan pembeli terhadap kue tersebut. Oke, ini bahan-bahannya ada tepung terigu, ada telur. Yang nastar itu menggunakan 15 kilo, yang telur menggunakan 7 kilo. Kalau browniesnya itu butuh tepung terigunya 10 kilo, kalau telurnya itu 6 kilo. Di sini karena keinginan konsumen yang besar akan produk roti tersebut, maka pengusaha kue tersebut menambah stok kesediaan barang dengan rincian sebagai berikut. Nih, stoknya nambah. Berarti kita menghitung apa sih? Kalau penambahan matriks berarti diapain? Ditambah. Ya, dijumlah, ditambah. Kemudian di sini ada perkalian matriks skalar. Tadi nih gambar wisata ya, nginep di hotel. Apa sih yang bisa kalian lihat? Misalkan harga villanya, ya nak ya, atau harga hotel, biaya perjalanannya, terus biaya makannya. Nah, misalkan nih ada sebuah agen perjalanan. Yang pertama paket 1, ada 4 malam menginap, 3 tempat wisata, 5 kali makan. Kemudian yang paket 2, 3 malam menginap, 4 tempat wisata, 7 kali makan. Oke, paket ketiga, 5 malam menginap, 4 tempat wisata. Wah, tidak ada makan ya, tidak ada makan. Nah, keterangannya di sini untuk sewa hotelnya ada 400.000, kemudian transportasinya 80.000, makan di restoran yang ditunjuk 90.000. Jadi di sini ada suatu ilustrasi perkalian matriks ya nak ya. Perkalian 2 matriks maksudnya saya jelaskan. Nama-nama kelompok kalian sudah saya bagi ada 6 kelompok. Kelompok pertama nanti masuk ke room 1, penjumlahan yang pertama. Jadi penjumlahan itu saya bikin 2 kelompok, pengurangan 2 kelompok, serta perkalian skalar itu 2 kelompok juga. Paham nggak? Jadi 2 kelompok penjumlahan, 2 kelompok pengurangan, 2 kelompok perkalian. Waktunya itu kalian diskusinya itu selama 25 menit ya. Ini kelompok 4 ya nak ya? Room 4 ya? Ya. Ya. Kalian bisa browsing, kalian bisa mencari di internet, bisa mempelajari dari bahan ajar yang saya berikan. Oke, silahkan ke room utama ya. Kita diskusi, mohon dipersiapkan juga ya anak-anak. Sudah kumpul semuakah ini? Kita mulai ya anak-anak ya presentasinya. Sudah siap semuanya? Sudah? Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Mau kelompok mana nih? Dari penjumlahan dulu ya tentunya. Dari penjumlahan kan ada 2 kelompok. Oke, Dika silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dika Farul Dayat dari kelompok 2. Di sini nama-nama kelompok 2 ada Bintang Aditya, Muhammad Ilyas, saya sendiri Dika Farul Dayat, dan Diki Darmawan. Di sini yang membacakan penjumlahan adalah kelompok saya yang pertama Diki Darmawan. Toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usahanya di 2 kota yang berbeda. Manajer produksi ingin menghitung total biaya petunjuk penyelesaian. Misalkan matriks biaya di Kota Bogor sebagai matriks A dan matriks biaya di Kota Bandung adalah matriks B. Maka matriks biaya kedua toko disajikan sebagai berikut. Di matriks A 1.500.000 rupiah.
Jadi total biaya bahan untuk kue lapis adalah Rp3.500.000. Total biaya bahan untuk kue bolu pisang adalah Rp4 juta. Total biaya chef untuk kue lapis adalah Rp5.500.000. Total biaya chef untuk kue bolu pisang adalah Rp6 juta. Sudah, Bu. Oke. Bagaimana untuk kelompok lain? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2 ini? Baris ketiga ada 4 kali 2 berapa? 8. 8. 8. Lanjut 5 kali 5 berapa? 25. 5. 5. Lanjut 2 kali 15? 30. 30. Jika dijumlahkan? 63. 63. Oke, Masya Allah, pinter-pinter. Langkah ketiganya berarti kita ambil dari hasil-hasil ini, nah. Ada 99, ada 70, ada 63. Tinggal disusun. Baris pertama 99, baris kedua 70, baris ketiga 63. Kemudian dalam bentuk matriksnya dapat ditulis seperti ini. Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Ada pertanyaankah sebelum kita lanjut soal-soal yang lain? Matriks B kan ada hanya satu kolom. Baris 1 dan baris kedua dan baris ketiga semua dikalikan sama satu. Kolom yang ada di matriks B ya, Bu? Oh iya betul. Pintar. Jadi maksudnya Nurdian tadi matriks A semuanya dikali dengan kolom di matriks B gitu ya. Misalkan ada soal matriks A dikali matriks B, kemudian ditranspos. Yang dikerjakan ditranspos dulu atau dikali, Bu? Ada matriks A dikali matriks B. Gitu ya maksudnya Ferry ya. Kemudian ditranspos nih. Nah, kemudian ditranspos. Berarti kalau misalnya soal seperti ini, kita kalikan dahulu nih matriks A dikali matriks B. Kemudian sudah dapat hasilnya, baru kalian transpos. Jadi yang dalam kurung dulu kalian kerjakan. Baru ditranspos. Bisa ditarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan penjumlahan dan pengurangan adalah yaitu mempunyai ordo yang sama. Oh iya, oke, sip. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan ordonya itu harus sama, ya. Barisnya berapa, kolomnya berapa, kemudian matriks selanjutnya itu kolomnya berapa, barisnya berapa itu harus sama. Kemudian perkalian, ada yang mau menarik kesimpulan perkalian? Saya, Bu. Ya, silakan Hamdani. Kesimpulan perkalian, banyak kolom di matriks. Yang pertama harus sama banyak dengan banyak baris di matriks kedua, Bu. Oke, jadi untuk yang perkalian benar ya. Banyak kolom di matriks pertama harus sama banyak dengan baris di matriks kedua. Berarti kalian bisa kerjakan Google Form dengan waktu 20 menit. Linknya sudah saya masukkan di bagian chat. Silakan kalian lihat. Dengan KKM-nya seperti biasa masih 70. Silakan kerjakan dengan teliti, dengan baik, dengan cermat. Berarti ada 4 yang nilainya di bawah KKM. Ya, ada 4 ya. Oke, nanti saya kirimkan soal remedialnya, dan yang di atas KKM saya kirimkan juga pengayaannya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Materi selanjutnya yaitu matriks tentang determinan dan inverse matriks. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan pimpin doa. Ya, untuk teman-teman semuanya, alangkah baiknya setelah selesai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Nabi. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.